Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat kreatif, dimanapun kalian semua berada, semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Mundhir, wahai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, tahukah engkau ayat apakah di dalam kitabullah yang paling agung?" Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala ya Abal Mundhir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Wahai Abul Mundhir, apakah engkau tahu ayat manakah dalam kitabullah yang paling agung?" Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Ubay bin Ka'ab, yaitu ayat kursi. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnikal ilmu Abal Mundhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, kemudian beliau menyatakan, "Demi Allah, semoga ilmu ini menjadikan engkau senang dan bahagia, wahai Abu Mundhir." Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya ayat kursi merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam ayat kursi terdapat nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ismallahil a'zam la fi thalathi suwarin minal Qur'an, fi suratil Baqarah wa Ali Imran wa Taha, faltamastuha fawajadtu fi suratil Baqarah ayatil kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi surati Ali Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa fi surati Taha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum." Disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya nama Allah yang paling agung terdapat pada 3 surat dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah, yang kedua dalam surat Ali Imran, dan yang ketiga adalah dalam surat Taha." Maka berkata Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku pun berusaha mencarinya, maka aku temukan dalam surat Al-Baqarah itu di ayat kursi. Kemudian di Ali Imran, yaitu pada awal-awal surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun di surat Taha adalah di firman Allah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduklah semua wajah dengan rendah diri kepada Rabb yang maha hidup, maha kekal, yang senantiasa mengurus makhluknya. 3 ayat ini, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan surat Taha, semuanya mengandung kata-kata Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dan itu merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kursi jika dibaca ketika pagi dan sore akan melindungi orang yang bacanya dari gangguan syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam kisah dari Ubay bin Ka'ab tentang jin yang mencuri kurmanya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ma yujiruna minkum?" Qala taqra'u ayatal kursi min suratil Baqarah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Ubay bin Ka'ab, dia bertanya dengan jin yang mencuri kurmanya,
Apa yang dapat melindungi kami dari kalian bangsa jin? Maka jin itu mengatakan, bacalah ayat kursi dalam surat Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala na'am, qala idza qara'taha ghadwatan ujirta minna hatta tumsiya wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbih. Kata jin itu, jika engkau membacanya di pagi hari, maka engkau akan dilindungi dari gangguan kami sampai sore hari. Jika engkau membacanya di sore hari, maka engkau akan dilindungi dari gangguan kami hingga pagi hari. Qala Ubay, faghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidzalika faqala sadaqal habith. Kemudian keesokan paginya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kejadian itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sadaqal khabith, makhluk yang buruk itu telah berkata benar. Artinya apa yang disampaikan oleh jin itu adalah benar. Seorang yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan syaitan tidak akan bisa mendekatinya hingga pagi hari. Barang siapa yang bermimpi buruk, yang tidak nyenyak dalam tidurnya, maka dia perlu membiasakan membaca ayat kursi sebelum tidurnya. Sebagaimana dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang syaitan yang mencuri harta zakat. Syaitan itu mengatakan, "U'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha." Kata syaitan itu, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengan itu Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Qala, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbiha." Kata syaitan itu, dia menjelaskan kepada Abu Hurairah, apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Maka engkau akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah dan syaitan tidak bisa mendekatimu sampai pagi hari. Luar biasa, ketika seorang tidur membaca ayat kursi, maka dia dijaga dari gangguan syaitan. Dia dijauhkan dari mimpi-mimpi yang buruk. Dan seorang yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya ketika dia meninggal dunia, maka dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin, lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan surga kecuali hanya kematian saja. Maka coba kita baca bersama-sama ayat kursi yang mulia. Semoga kita dimudahkan untuk menghafalnya dan kita dimudahkan pula untuk mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekarang kita coba menengok apa tafsiran dari ayat kursi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Kalimat ini adalah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan semua sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah batil. Kemudian Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup dan senantiasa mengurus makhluknya.
Al-Hayyu dan Al-Qayyum merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling agung, yang seluruh makna Asma'ul Husna kembali kepada dua nama ini. Al-Hayyu artinya zat yang memiliki kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada batasan awalnya dan tidak ada ujung penghabisannya. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun memiliki kehidupan, namun kehidupan yang memiliki batasan waktu dan akhir yang akan berhenti jika habis masanya dan akan selesai pada batas akhir kehidupannya. Sedangkan makna Al-Qayyum artinya zat yang mengurus selain dirinya. Seluruh makhluk membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan dia tidak butuh kepada makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Di antara bentuk kesempurnaan sifat hidup dan sifat berdiri sendiri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Sebaliknya, dia selalu dalam keadaannya dan senantiasa menegakkan dan mengurus seluruh makhluknya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengantuk, maka pasti langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya akan hancur. Karena dialah yang menegakkan seluruh makhluknya dengan pengaturan dan kekuasaannya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidur, maka pasti dia dapat dikalahkan dan dikuasai. Karena tidur itu mengalahkan dan menguasai yang tidur. Sifat kantuk dan tidur merupakan sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kantuk dan tidur merupakan salah satu sifat kekurangan. Maka ayat yang mulia ini menafikan sifat kantuk dan tidur dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawannya, yaitu sifat hidup, berdiri sendiri, kekuatan dan kekuasaan yang sempurna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kalimat ini menunjukkan bahwa seluruh makhluk adalah hambanya yang berada di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah tidak layak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena hamba itu harus taat kepada pemiliknya. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Syafaat adalah menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Kalimat ini menunjukkan adanya syafaat pada hari kiamat. Karena jika syafaat tidak ada, maka tidak ada manfaat pengecualian pada kalimat ini. Syafaat pada hari kiamat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang dinafikan dan ada syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah, diberikan kepada orang yang bertauhid dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh alam semesta dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas, sedangkan ilmu yang dimiliki hamba sangatlah sedikit. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmunya melainkan yang dikehendakinya. Maksud dari kalimat ini adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sesuatu yang diberitahukan dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Serta tidak ada seorang pun yang ilmunya dapat meliputi zat dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali sesuatu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Kursi merupakan tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, Al-kursi mawdi'ul qadamain, wal arsyu la yakdiru ahadun qadrahu. Kursi adalah tempat dua telapak kaki Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Dan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada seorang pun yang mengetahui besarnya. Perbandingan antara arsy dengan kursi adalah
seperti gelang yang dilempar di tengah padang pasir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mas-samawati sab'u fil kursi illa kahalqatin bi ardin falatin. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil tilkal falatin 'ala tilkal halqah." Langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi, kecuali seperti gelang yang berada di tengah-tengah Sahara padang pasir. Dan keutamaan luasnya arsy dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan luasnya Sahara tersebut di atas gelang. Hadis ini menunjukkan bahwa kursi merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar setelah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan jasad yang berdiri sendiri, bukan hanya sebagai suatu sifat yang maknawi, tapi dia ada. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ya'udu hifdhuhuma. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa keberatan dan tidak merasa kesulitan dalam menjaga langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Al-Ali adalah zat yang tidak ada suatu pun di atasnya dan zat yang memaksa yang tidak dapat dikalahkan oleh suatu pun. Sedangkan Al-Azim adalah zat yang memiliki keagungan yang segala sesuatu berada di bawahnya, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih agung daripada dia. Inilah sahabat kreatif tentang ayat kursi, keutamaannya dan tafsirannya secara ringkas. Semoga kita dimudahkan untuk menghafalnya, kita dimudahkan untuk mengamalkannya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala maupun di sisi manusia. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.